Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi di video kali ini kita kedatangan hot series terbaru dari Infinix. Ini adalah Infinix Hot 60 Pro. Ya, ini adalah smartphone baru dari Infinix yang baru aja mau rilis ya ke Indonesia. Dan buat harganya sendiri, Infinix Hot 60 Pro ini dibanderol dengan harga 2,2 juta. Oke, hot series terbaru dari Infinix ya. Kita langsung aja ya, kita mau lihat desain boxnya seperti ini. Dia collab sama Free Fire. Jadi di sini ada gambar karakter Free Fire. Terus storage-nya di sini 256 GB, tapi RAM sebenarnya itu 8 GB ya. Kalau kita lihat sebelah kiri ada tulisan Hot 60 Pro, lalu ada Hot 60 Pro lagi, ada bundling kartu smartphone 33 GB, dan di belakang ini ada spek-spek lengkapnya yang kalau misal kalian beli smartphone-nya kalian bisa baca aja spek yang ada di belakang sini. Nah, kita mau unboxing yang warna Coral Tides. Dan langsung aja kali ya kita buka box-nya bareng-bareng. Oke, ini dia boxnya tuh agak menceling-menceling gitu ya. Nah, ini dia smartphone-nya, masih didominasi warna hitam buat box bagian dalamnya. Nah, ini dia bundling kartu smartphone-nya 792 GB buat 2 tahun, artinya setiap bulan tuh dapat 33 GB, lumayan banget ya. Lalu ada tulisan license by Qualcomm, lalu ada buku petunjuk penggunaan. Oke, lalu di sini kita dapat hard case. Ternyata pakainya dia hard case ya. Di sini kayak ada motif-motif grill-grill seperti itu yang jenisnya frosted, mirip kayak jendela kamar mandi ya. Lumayan cakep, cuma hard case dia. Jadi rawan patah tapi nggak menguning. Oke, di sini ada kepala charger, outputnya 45 watt, lalu ada kabelnya USB-A to USB Type-C, dan terakhir di bawah sini ini ada SIM ejector. Oke, ini kita beresin dan langsung kita lihat smartphone-nya aja. Oke, ini dia smartphone-nya Infinix Hot 60 Pro. Di sini juga ditulis beberapa key selling point-nya ya. Kita skip aja lah. Langsung kita lihat yang warna Coral Tides ini seperti ini. Oke, jadi koralnya tuh di bagian atas, di bagian bawah tuh kayak ada warna sedikit biru-biru ya di ujung sini ya. Entah kenapa cuma di ujung sini, kalau bisa kalian perhatiin tuh, atau mungkin dari posisi seperti ini juga masih sama aja, ujungnya biru, agak aneh juga. Oke, stiker IMEI udah kita lepas, dan ini dia Infinix Hot 60 Pro yang warna Coral Tides. Sebenarnya cakep, cuma aku agak mengganjal sama warna biru yang di sini. Mungkin kalau full coral aja itu udah bagus banget ya. Di sini frame kameranya sekarang seperti ini, masih ada kotak-kotak sedikit curve. Lalu kalau kita lihat juga di dalamnya ada apa ya, kayak rumah kamera gitu, cuma tipis banget. Dia cuma ngikutin bentuk kameranya, lalu kayak disambung-sambung gitu. Terus di sini ada LED flash, di sini ada logo Infinix. Kalau kita lihat sisi-sisinya, oh iya, tipis guys, tipis banget. Kita lihat nih, di sini ada tombol volume, tombol power, lalu di sini ada tombol tambahan, aku belum tahu fungsinya apa, nanti kita cari tahu sama-sama. Di sisi atas ada lubang speaker, sisi kiri ada SIM slot. Nah, buat jenisnya sendiri dia triple slot ya, jadi bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 kartu microSD tambahan. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah dia ada masih dikasih, HP setipis ini masih dikasih lubang jack audio, mantep sih. Terus ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C, sama speaker lagi yang artinya speakernya ini udah stereo. Sejauh ini dari spek yang dia kasih ini udah cukup menarik. Layar AMOLED yang kita tahu ya, body tipis, ada jack audio, speaker stereo. Oke, nanti kita bakal lihat spek di dalamnya seperti apa. Jadi ini kita bakal setting-setting terlebih dahulu. Yuk. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Infinix Hot 60 Pro. Buat layarnya sendiri kalian bisa lihat kalau dia tuh punya bezel yang tipis. Jadi buat HP entry to mid sih sebenarnya bezel setipis ini tuh udah kelihatan mewah banget ya. Apalagi layarnya dia juga udah pakai AMOLED ya, warnanya keluar. Terus feel genggamnya juga mantap. Dia punya bodi yang tipis 6,6 mili. Dipakainya pun, dipegangnya tuh berasa kayak megang HP mahal ya, mantap sih. Oke, seperti itu. Kalau buat fingerprint dia posisinya ada di layar. Buat kecepatan bacanya sih nggak terlalu yang cepet-cepet banget, tapi ya udah lumayan oke lah, nggak terlalu
ngeselin dipakai masih dalam batas wajar. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut bahas spesifikasi. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Helio G200 ya. Ini adalah chipset baru dari MediaTek, pembaharuan dari MediaTek Helio G100 yang sebelumnya udah melalang buana ya, dipakai di banyak smartphone. Kali ini ada pembaruan di MediaTek Helio G200. Buat fabrikasinya sendiri dia ada di 6 nanometer ya. Terus tadi buat skor Antutu juga udah aku cek, dapetin skor di 460 ribuan. Ya secara performa sih sebenarnya nggak beda yang gimana-gimana sama MediaTek Helio G100. Ini pembaruan aja, pembaruan nama juga. Dari segi nama penamaan sih kayak kelihatannya jauh banget ya G100 kayak G200, tapi ya secara performa dia mirip-mirip. Kalau buat storage-nya sendiri yang tersedia ini ada di 8128 sama 8256 GB ya yang pakai UFS 2.2. Terus kalau buat baterai, body setipis ini cakepnya dia ngasih baterai berkapasitas 5160 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 45 watt. Terus kalau buat sistem operasi dia pakainya XOS 15.1 dengan basis Android 15. Untuk info update dan lain sebagainya ya bakal kita bahas aja nanti di video review. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1.5K ya. Dia 1224 x 2720 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini udah punya refresh rate yang ada di 144 Hz ya. AMOLED 144 Hz, mantap. Terus buat peak brightness-nya juga terang, dia ada di 4500 nits dan dia juga udah dikasih proteksi Corning Gorilla Glass 7i. Mantap banget. Lanjut, kalau buat kamera, di bagian belakang ini kelihatan ada 3 setup kamera ya, tapi kameranya yang beneran itu cuma ada satu, yaitu kamera 50 megapiksel buat kamera utama. 2 sisanya ini sih cuma pemanis aja. Nah, kalau yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Kalau buat menu-menu kameranya sendiri, kalau kita lihat mode paling kiri ini ada mode vlog, lalu mode video, AI cam, mode portrait, super malam, dan mode lainnya seperti ini pilihannya. Kalau buat video perekaman kita bakal lihat dia bisa 2K 30, Full HD 60. Sementara itu kalau buat kamera depan dia sama aja, Full HD 60, 2K 30 ya, seperti biasa tension holding lah. Kalau buat fitur-fiturnya dia punya IP rating ya, yaitu IP64 yang artinya dia tuh tahan sama cipratan air. Terus speakernya dia udah stereo, ada NFC, ada infrared blaster, terus fingerprint under display yang tadi udah kita coba, sama dia juga ada gyroscope. Oke, seperti itu kalau buat fitur-fitur dari smartphone yang satu ini, dan sekarang aku bakal nunjukin hasil jepretan secara singkat dari smartphone yang satu ini, dan berikut adalah hasilnya. Oke, di game Mobile Legends dia settingan yang didapat kualitas mapnya ultra, frame rate-nya sampai tinggi aja atau high. Ini sih harusnya 60 fps ya. Dimainin ya aman, cuma dia nggak sesmooth yang bisa 120 fps atau 90 fps. Cuma kalau dimainin sih masih aman. Oke. Kita main brawl aja ya, karena bakal ditinggal soalnya nanti. Oke. Waduh, mati. Ya, seperti itu. Lanjut aja, kita langsung ke game selanjutnya. Oke, kalau buat PUBG Mobile dia grafiknya itu bisa sampai smooth ekstrim ya. Kalau MediaTek Helio G100 sebelum-sebelumnya kan mentok cuma sampai smooth ultra aja, tapi di sini itu bisa smooth ekstrim, dan pilihan HDR-nya juga udah bisa kebuka dia sampai HDR ultra. Tapi kita bakal pakai smooth ekstrim aja, karena game-game kayak gini frame rate tinggi itu lebih baik daripada grafik yang bagus. Oke, buat gyroscope, oke aman ya karena udah hardware. Oke, kita singkat aja. Waduh, oke kita coba cari kill lagi. Waduh, ini musuhnya lagi jago-jago ya. Oke, kita coba lagi. Oke, santai. Waduh, musuhnya ini lagi lumayan jago-jago. Coba kita cari satu kill lagi deh habis ini. Udah, kita lanjut ke Genshin habis ini ya. Oke, seperti itu. Ini ada satu lagi, tanggung. Oke, lanjut kita ke game selanjutnya, Genshin Impact.
Oke, kalau buat Genshin kita coba pakai settingan. Oke, bawaannya tuh udah di lowest, cuma masih 30 fps, kita ubah ke 60. Oke, ini belum pakai fps meter ya, jadi masih kira-kira. Ini sih sepertinya dapat di atas 30. Oke. Buat jalan-jalan gini masih oke lah ya. Sekarang coba kita lawan musuh. Oke. Oh, nih ketika efek lagi banyak keluar ada sedikit patah-patah ya, cuma masih oke banget. Dia nggak yang terlalu patah-patahnya, nggak yang terlalu nggak enak. Ini dimainin juga masih aman. Iya, seperti itu. Oke, nanti sisanya ya buat detail berapa fps yang didapat, konsumsi daya dan lain sebagainya kita bahas aja di video review. Ini buat video pembuka aja, unboxing sama first impression dari smartphone yang satu ini, Infinix Hot 60 Pro. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.